Pertama, hadirin tampak, bukannya mereka tidak tahu pencipta alam raya ini adalah Allah, mereka tahu. Tapi mengapa mereka menyembah berhala? Huwallahul wahidul qahhar. Dialah Allah itu yang esa lagi maha perkasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya hadirin, di antaranya tampak dalam ayat 3 bagaimana terungkap alasan orang-orang musyrik zaman dulu mengapa mereka menyembah berhala, mengapa mereka melakukan syirik, padahal perintah Allah fa'budillaha mukhlishan lahuddin, sembah Allah, tunduklah pada Allah dengan memurnikan ketundukan padanya. Tapi ternyata orang-orang musyrik Makkah tempo dulu hadirin tetap menyembah berhala. Ternyata alasan mereka terungkap adalah mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini argumentasi mereka. Ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka berhala-berhala itu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka berhala-berhala itu mendekatkan kami pada Allah dengan lebih dekat. Artinya kami sembah berhala karena kami berkeyakinan berhala itu yang akan mendekatkan kami pada Allah. Ini alasan orang-orang musyrik itu. Pertama, hadirin tampak, bukannya mereka tidak tahu pencipta alam raya ini adalah Allah, mereka tahu. Tapi mengapa mereka menyembah berhala? Rahmati Allah kelihatannya bisa dipahami. Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi, kita ini makhluk kotor, sehingga tak patutlah yang kotor ini langsung berhubungan dengan yang maha suci. Kalau begitu bagaimana caranya? Pakai perantara. Perantara ini yang mereka yakini akan mendekatkan yang kotor ini dengan yang maha suci. Perantara itu berhala-berhala itu. Makanya illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ini keyakinan mereka. Tidak kami sembah berhala itu, melainkan mereka mendekatkan kami pada Allah dengan lebih dekat. Terasa oleh kita hadirin di sini tampak masalah akal-akalan dalam beribadah. Dan bahayanya akal-akalan dalam beribadah itu. Coba kita rahmati Allah. Bisa saja mungkin generasi pertama ketika kejadian terjadi, mereka tetap menyembah Allah menurut mereka. Tapi sadarkah generasi berikutnya justru pada akhirnya menyembah berhala-berhala. Di sini bahayanya akal-akalan dalam beribadah, khususnya ibadah mahdoh. Akal-akal itu bahaya, sehingga wajar hadirin di dalam hukum Islam masalah ibadah mahdoh ini tidak bisa akal-akalan. Apa maksud akal-akalan? Mentang-mentang baik menurut kita dibuat-buat saja, tidak bisa. Di sini berlaku kaidah itu. Al-aslu fil ibadah litahrim. Pada dasarnya ibadah itu tak boleh dilakukan sampai ada dalil yang menyuruh melakukan. Kalau tak ada dalil, stop dia. Dalil ini adalah dalil maqbulah yang dapat diterima sebagai dasar-dasar hukum. Yang dhaif tidak bisa masuk di sini. Mati Allah. Kenapa? Bahaya akal-akalan. Sehingga kalau ada dalil yang kuat silahkan lakukan. Kalau tidak ada, stop dia. Beda dengan bidang muamalah. Karena dalam bidang muamalah berlaku prinsip al-aslu fil muamalah lil ibahah. Dasarnya dalam urusan muamalah, contohnya dagang, itu hukumnya mubah. Silakan dibuat, silakan direkayasa sampai ada dalil yang melarang. Kalau tak ada dalil melarang, silakan dilakukan, silakan direkayasa, walau tak ada di masa Nabi. Sering kita contohkan dagang online melalui internet masa Nabi tak ada, silakan dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Sehingga apa? Silakan lakukan dengan syarat jujur. Kalau curang ada dalil yang melarang. Di sini beda. Dalam bidang muamalah silakan, takkan disebut bid'ah ini.
Tapi dalam bidang ibadah mahdhah litahrim tadi masalahnya. Di sini berlaku prinsip hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dalam bidang ibadah mahdhah, jangan akal-akalan karena setiap bid'ah itu sesat, yang sesat itu dalam neraka. Bahaya bagi hidup manusia. Terbukti orang-orang musyrik itu, akal-akalan mereka menyembah berhala agar mendekatkan diri pada Allah, ujung-ujungnya berhala yang dipertuhan. Sehingga kembali hadirin sangat tegas pesan ayat ini, jangan coba-coba mempertuhankan makhluk. Bahkan mohon maaf, mempertuhankan orang yang dianggap alim, dianggap suci, jangan coba-coba. Sehingga dalam Islam dilarang itu, orang suci wafat, orang alim wafat, disembah-sembah kuburan itu terlarang itu. Ini argumentasi orang-orang musyrik.